Hewo, konnichiwa minasan. Kali ini film anime yang bergenre drama romantis dan fiksi ilmiah yang berdurasi kurang lebih 1 jam 40 menit dengan judul Bubble, yang merupakan garapan dari sutradara Tetsuro Araki dan ditulis oleh Gen Urobuchi. Dengan karakter utama di dalamnya Hibiki dan Uta. Anime ini terinspirasi dari dongeng The Little Mermaid. Sebelum kita gas, kita kasih spoiler dulu buat kalian yang belum pernah nonton anime yang satu ini. Anime ini menceritakan tentang kehidupan di Tokyo yang dimana gravitasi bumi telah rusak. Ada seorang laki-laki dan perempuan tertarik satu sama lain. Cerita ini berlatar di Tokyo. 5 tahun yang lalu, gelembung turun di mana-mana. Gelembung itu menyebabkan kekacauan yang sangat besar dengan memiliki kemampuan yang tidak diketahui, dan ada ledakan misterius yang memancar dari Tokyo. Sebagai pusat ledakan, Tokyo diselimuti gelembung yang raksasa sekali. Bahkan setelah gelembungnya berhenti turun, fenomena itu masih berlanjut di Tokyo. Saat gelembungnya pecah dan berubah menjadi air, sampai-sampai Tokyo sudah tidak bisa disebut dengan ibu kota Jepang lagi. Bahkan semua ilmuwan yang datang dari seluruh dunia tidak ada yang bisa menjelaskan misteri fenomena itu. Lalu, satu persatu orang meninggalkan Tokyo. Tokyo pun menjadi daerah yang terlarang. Namun, tak lama kemudian, anak muda yang kehilangan keluarganya mulai tinggal di sana secara ilegal dengan mengabaikan perintah pengusiran berulang kali. Mereka menghabiskan waktu dalam permainan yang berbahaya yang memanfaatkan lingkungan abnormal itu. Salah satu dari mereka mengaku bisa mendengarkan nyanyian yang berasal dari menara. Saat ini, awan di sekitar menara tersebut memiliki medan gravitasi yang kompleks. Tidak ada pula yang bisa memonitor interiornya. Dan rumor hantu, rumor yang tak ilmiah lainnya pun tetap ada. Dengan battle court Tokyo atau parkour pun dimulai. Satu kelompok beranggotakan 5 orang. Peraturannya adalah siapa yang akan terjebur ke air tersebut, artinya mati atau kalah. Dan siapa yang mengambil bendera, dialah yang menang. Ya semacam ninja warrior gak sih? Karena mereka berlarian dan rintangannya adalah lompat dari gedung satu ke gedung lainnya. Tiba-tiba salah satu pemain Blue Blazer, yaitu Usagi, melakukan suatu kecerobohan. Sampai dia terlempar dan jatuh ke pusaran air atau disebut juga lubang undur-undur. Usagi ditolong oleh seorang es muda yang terkenal karena gaya pemainnya yang sangat berbahaya. Pria ini juga menjadi pemenang di pertandingan ini, yaitu Hibiki. Hibiki ini mempunyai 4 anggota tim. Ada Kai sebagai ketua Blue Blazer, Hibiki, Isochi, dan Usagi yang paling muda. Mereka tinggal di kapal yang bernama Raiyo bersama 2 kru yang lain, bersama Shin, sang mantan pemain parkour, dan Matoko, seorang ilmuwan wanita. Namun, Shin hanya bisa menjadi wasit perlombaan parkour karena cedera pada kakinya. Setelah pertandingan pertama selesai, Hibiki mendengar nyanyian dari menara dan menghampiri nyanyian tersebut. Saat dia sampai ke menara, dia melakukan gerakan yang sembrono dan jatuh ke laut dan membengkokkan gravitasi. Ternyata di dalam laut itu banyak sekali kendaraan-kendaraan dan gedung-gedung Tokyo yang tenggelam.
Tiba-tiba muncullah seorang gadis yang menyelamatkan hidup Hibiki. Gadis ini memiliki kekuatan yang misterius yang bernama Uta. Saat Hibiki belum sadarkan diri, Uta mencoba untuk menyentuh Hibiki. Namun, tangan Uta mengeluarkan gelembung-gelembung kecil sampai membuat Uta terheran-heran. Setelah Hibiki sadar dan selamat, Uta dibawa ke kapal Reyo dan tinggal bersama-sama. Tak lama kemudian, Uta direkrutmen oleh kelompok Hibiki karena menurut kawan-kawannya dia sangat lincah dan gesit. Esokan harinya, Hibiki dan Uta memutuskan untuk berlatih bersama. Uta melakukan hal yang ceroboh dan aneh. Dia memecahkan telur ayam yang sedang diirami oleh induknya. Hari berikutnya, pertandingan kedua dimulai. Pertandingan ini dimenangkan oleh Undertaker. Undertaker ini bermain dengan semua kecurangannya. Dia menjatuhkan lawan dengan sengaja. Nah, pemimpin Undertaker ini memiliki sebuah teknologi canggih yang membuatnya bisa bergerak dengan sangat mudah saat perlombaan. Singkat cerita, Uta ingin membaca buku tentang Putri Duyung. Uta mengira kisah dari Putri Duyung yang menemui pangeran manusia itu sama dengan saat dia menemukan Hibiki. Dari situlah Uta mulai suka dan sayang dengan Hibiki. Setelah Uta suka dengan buku itu, Uta sering membaca buku tentang kehidupan di dunia. Mulai dari buku tentang sejarah dunia, bahkan sampai mempelajari galaksi di luar angkasa. Saat Uta mengikuti Hibiki di suatu kebun yang sangat rahasia, Hibiki pun terkejut kalau Uta juga bisa mendengarkan suara ombak dari kerang. Hibiki pun bercerita tentang dirinya mengapa Hibiki juga sama seperti Uta. Ternyata Hibiki mempunyai kelebihan tentang pendengaran. Dulu waktu Hibiki masih kecil, dia dibelikan oleh ibunya sebuah headphone agar ia tidak terganggu dengan suara-suara yang sering bermunculan. Dia tidak kuat saat telinganya mendengar suara bising atau berisik. Hibiki pun juga sudah berulang kali mengobati pendengarannya, namun tidak ada hasilnya. Dulu saat terjadi ledakan di Tokyo, Hibiki berada di menara Tokyo itu. Saat itu dia sempat tak sadarkan diri. Tak lama kemudian dia terbangun dan yang bisa dia ingat adalah mendengar sebuah lagu. Bukannya dia tak suka dengan suara, namun selama ini dia terus mencari suara itu. Tiba-tiba Uta mengeluarkan suara yang persis dengan suara yang didengar waktu itu oleh Hibiki. Suatu hari, tiba-tiba Makoto diculik oleh Undertaker dan meninggalkan pesan yang bertuliskan, pertandingan berikutnya Undertaker versus Blue Blaze dengan hadiah spesial bisa mendapatkan Makoto kembali. Blue Blaze pun menerima tantangan dari Undertaker. Mereka langsung berangkat ke tempat pertandingan tersebut dengan mengajak Uta. Ini adalah pertandingan pertama untuk Uta. Pertandingan dimulai. Beberapa menit kemudian, ada dua anggota Blue Blaze terjebur di lubang undur-undur, yaitu Isochi dan Usagi. Saat mereka terjebur, Kai, Hibiki, Uta merasa terpojokkan dan terjebak karena mereka dibuat untuk tidak ada pilihan lain untuk melompat atau menceburkan diri ke lubang undur-undur itu. Tiba-tiba Uta melakukan lompatan yang bisa melewati lubang itu, lalu mengajak Hibiki untuk meniru lompatannya. Setelah melewati rintangan demi rintangan, Uta dan Hibiki bisa memenangkan pertandingan ini. Namun, tangan kiri Uta tiba-tiba hilang dan berubah menjadi gelembung saat memegang tangan Hibiki. Malam pun tiba. Tim Kanto Mat Lobster
Denki Ninja dan Blue Blaze merayakan kemenangan dari Blue Blaze. Tetapi tidak dengan Uta. Uta berada di kebun rahasia dan dia mendengar suara dari menara Tokyo lagi. Dan Uta berkata, "Para saudari ingin putri kecil kembali ke laut. Kau harus kembali ke laut, cepatlah." Yang artinya Uta diutus agar segera kembali ke asalnya. Hibiki muncul di sana dan memberikan sebuah kalung kerang yang ditemukan oleh Uta. Karena Uta sangat senang jika mendengar suara ombak dari kerang tersebut. Tiba-tiba gelombang 5 tahun yang lalu muncul lagi. Dan Uta meninggalkan Hibiki karena dia harus segera pergi ke menara. Setelahnya Uta meninggalkan Hibiki, disusullah oleh Hibiki, Kai dan anggota lainnya dengan membeli sepatu boot milik Undertaker. Sesampainya di menara, mereka melihat 2 lubang undur-undur yang daya hisapnya lebih kuat dari sebelumnya. Saat ingin menggapai tempat observasi yang berjarak 30 meter, Shin pun datang untuk memandu mereka agar tetap selamat. Hibiki berhasil untuk naik ke atas menara. Ternyata tempat itu adalah tempat yang sama waktu 5 tahun yang lalu. Tempat itu juga tempat di mana Hibiki diselamatkan oleh gelembung yang mengeluarkan suara sama seperti Uta. Dan ternyata itu adalah Uta. Hibiki menemukan Uta saat dia bersama kakaknya. Hibiki diserang oleh gelembung merah dan dia tenggelam di dalam gelembung merah yang sangat besar sekali. Uta memutuskan untuk menolong Hibiki agar tetap hidup dan meninggalkan kakaknya. Tiba-tiba menara itu roboh dan menenggelamkan Hibiki dan Uta. Uta dibawa Hibiki ke daratan. Sesampainya di daratan, tubuh Uta sebagian menjadi gelembung dan perlahan-lahan tubuhnya pun menghilang. Hibiki pun sedih karena kehilangan Uta. Ya sedih lah ya, baru juga sayang, udah ditinggalin. Kasian. Begitulah ceritanya. Sekian dari aku, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Stay safe and until next time. Bye-bye.